Baik, kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Ketua Habibana Al-Habib Hamid Nopal bin Alwi Al-Kab. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang kom. Yang jawab salam saya doakan panjang umur, luas rizkinya, barokah hidupnya, kebayar hutangnya. Kencang aman aminnya. Inilah wajah-wajah banyak hutang. Kesian ya. Mudah-mudahan pulang dari sini lunas hutangnya. Meninggal dunia husnul khatimah. Masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah walhamdulillah ala kulli ni'mah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad syafi'il ummah wa ala ali tayyibin at-tahirin min abna'i Fatimah. Ikuti setelah saya. Astaghfirullahaladzim. Semua. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min kulli dzambin 'adzim wa min jami'i ma'asi wal khotaya sirran wa jahran zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan sam'an wa basaran taubatan nasuha. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Semua. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Amin ya rabbal alamin. Kumaha daramang sadayana? Jadi bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris? Yakin? Bagaimana kabar semuanya, sehat? Dompetnya sehat? Kantongnya sehat? Gak ikhlas sehatnya. Yang kita cintai tentunya kita muliakan para tetamu, para ajinan, para kiai. Ada Kiai Badru, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur sarwa walafiat. Juga akhina fillah Pak Manan beserta keluarga besar, semoga panjang umur sarwa walafiat. Dan para habaib, ada Habib Oji Al-Kab, paman saya, ada Habib Ja'far Al-Kab, dan para habaib lainnya. Kita doakan mudah-mudahan dengan hadirnya para habaib, para kiai pada malam ini ditambah-tambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin wal hadirat muslimin muslimat
semuanya mudah-mudahan mendapatkan limpahan rahmat karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Ladies and gentlemen. Boleh ya pakai bahasa Inggris ya? Are you ready? I think that I could tell you for the time being, and I would like to tell you others in the next lesson. Finally, I thank you very much for a good attention in joining nation. Paham tidak? Ulang. Dengerin ya. I think that I could tell you for the time being, and I would like to tell you others in the next lesson. Finally, I thank you very much for your good attention in joining nation. So, please listen to me carefully and let me begin. Paham nggak? Jujur, paham tidak? Jujur semuanya, jangan ada dusta di antara kita. Paham tidak? Kalau begitu sama, saya juga nggak paham. Saya mau nanya semua yang hadir bahagia tidak? Yang semangat, yang kompak bahagia tidak? Senang tidak? Bahagia tidak? Senang tidak? Alhamdulillah. Dari mulai tadi kita duduk sama-sama, bantu saya dan ikutin tangan saya. Duduk sama-sama, ulang, duduk. Doa, sholawatan, lapar. Panitia tuh lapar tuh katanya. Ulang. Ikutin tangan saya. Duduk sama, doa, sholawatan, ngaji, ngantuk. Ini menunjukkan mudah-mudahan tempat ini dengan adanya kebersamaan diturunkan hujan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Maka tidak ada cara lain, banyak-banyak ucapin kalimat alhamdulillah. Yang kompak bareng-bareng semuanya, alhamdulillah. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga di hari kemudian. Tadi udah kita dengarkan pembacaan maulid, kemudian ditambah lagi kalam ilahi, habis itu didengarin qasidah. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita pada malam ini dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita cuma satu, Bu, Pak. Tujuan kita datang ke tempat ini cuma satu, atas rindu dan cinta kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Saya mau nanya semua yang hadir harus jawab yang jujur ya, cinta nggak sama Nabi? Saya tanya ibu-ibu dulu, bapak-bapak diam. Ibu-ibu yang ada di sini cinta nggak sama Nabi? Yang kompak, yang semangat, cinta sama Nabi? Yakin? Beneran? Bener-bener? Tapi kenapa kalau ke warung depan rumah nggak pakai jilbab? Ada yang kayak begitu di sini ada? Ada? Tolong berdiri. Malam ini saya lihat ibu-ibunya pakai jilbab rapi, masya Allah, syar'i semuanya. Mudah-mudahan menjadi penghuni surganya, amin. Coba pandangin dulu wajah ibu-ibu semua yang hadir ini adalah wajah-wajah penghuni surga. Kalau di sini nanti pulang ke rumah menek tehe, saya nggak tahu. Hari ini lagi pakai topeng semua, semuanya lagi pakai topeng kebaikan, betul? Kita semuanya menampilkan formalitas yang baik. Apalagi ibu-ibu tuh repot urusannya kalau mau kondangan ya. Ke pengajian repot, pakai jilbab apa ya? Wah nggak cocok, ini harus pakai gini. Wah repot urusannya. Artinya sudah punya cara membaguskan keadaan, tinggal pulang dari sini gimana caranya membaguskan amaliyah di hadapan Allah Subhanahu. Betul? Jangan kayak di sana. Ibu-ibu di sana, yang di sana, bukan di sini. Di sini mah nggak jauh beda. Di sana ada ibu-ibu umurnya kalau tidak salah 60 tahun. 60 tahun ibu-ibu apa nenek-nenek? 60 tahun.
Di sana nenek-nenek main Facebook. Websitenya www.triput.com. Ini nenek-nenek kalau ke pengajian saya, Masya Allah luar biasa. Gonta-ganti jilbab, warnanya gonta-ganti. Habib tahu dari mana? Ya duduknya di depan saya. Wajahnya nggak aneh, nggak asing. Ganti-ganti terus jilbabnya, nggak tahu dari mana. Jangan-jangan kreditan kali ya. Memang yang namanya ibu-ibu tuh, Masya Allah ya. Bajunya rupa-rupa, betul nggak? Baju tidur beda, bantu saya. Baju tidur kondangan nganter ke sekolah, apalagi ke warung, apa? Entar dulu. Ngajar online, ya, ngajar online beda juga ibu-ibu. Makanya ibu-ibu bajunya rupa-rupa, bapaknya paru-paru. Mikirin bayarnya. Nenek-nenek di sana, bukan di sini. Ganti-ganti jilbab setiap malam. Kalau aktif ke pengajian saya begitu. Suatu cerita, kita nggak sengaja undangan ceramah pagi lewatin kompleks. Dari jauh nih, saya masuk kompleks. Tiba-tiba di depan rumah ada dari jauh nih, pandangan dari jauh nampak seorang wanita. Kan dari jauh nggak tahu ya tua atau muda. Lagi nyanyi-nyanyi sambil nyapu-nyapu. Kebetulan pagi jam 9 kalau tidak salah, itu di kepalanya itu bersinar-sinar, berkilau-kilau. Nampak dari jauh. Dalam hati saya, ini kayaknya ibu-ibu ini pakai jilbab zaman now, bercahaya berkilau-kilau. Setelah dekat, nggak taunya uban semua. Lagi nyapu sambil nyanyi. Saya lihat, oh wajahnya ini kayaknya kenal nih wajahnya. Karena kenal ya kita sapa, betul nggak? Kita buka kaca jendela, kita ucapin Assalamualaikum. Nenek-nenek ternyata lagi nyapu, lagi nyanyi. Pas dia lihat saya, dia jawab Astagfirullahaladzim. Kaget bu. Sapunya dilempar, si nenek tadi masuk ke dalam rumah. Coba saya mau nanya, orang kalau ngucapin salam jawabnya apa? Enak gak? Tapi kalau ngucapin salam Astagfirullahaladzim, kira-kira enak gak? Kaget gak? Apalagi saya waktu itu. Kan kita ngucapin salam, kenapa dia istighfar? Emang saya setan? Takut lihat saya? Langsung dilempar sapu, dia masuk ke dalam rumah. Termenung saya bingung, ada apa ya? Mimpi apa semalam? Ngucapin salam, dijawab istighfar. Lari lagi nenek tadi. Ya Allah, gak taunya 1 menit kemudian keluarlah nenek tadi pakai jilbab warna pink. Baru dia jawab waalaikumsalam hadir. Depan kita pakai jilbab, di belakang kita terbuka jilbab. Ada nggak yang kayak begitu di sini? Depan kiai pakai jilbab, di belakang kiai terbuka jilbabnya, ada nggak? Ada nggak? Jujur aja, jujur. Kalau di sana bilang iya bil, kalau di rumah itu harada, harada, harada. Hafal tuh lagu. Kalau yang kayak begini, ini namanya cinta palsu. Kalau yang namanya cinta sama Nabi Muhammad, gimana caranya? Setiap hari mencari amaliyah, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan syariat Nabi. Maka dari itu, ayo dengan perkumpulan ini kita sama-sama merayakan peringatan hari kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Maka dari itu, ayo mulailah dari sekarang dulu, dari tingkah laku kita, dari perubahan yang ada, yang mungkin tadinya tidak tertutup jilbab atau tertutupnya sewaktu-waktu saja. Pulang dari sini, ayo tutup jilbabnya. Insya Allah kita menjadi orang betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Amin. Sekarang saya tanya bapak-bapak, senyum terus dari tadi bapak-bapak. Bapak, masih hidup pak? Pak, ibu. Semangat pak. Ibu, bapak, masih hidup pak? Ini bapak-bapak yang hadir saya tanya, jawab yang jujur, cinta nggak sama Nabi Muhammad? Yang semangat, cinta sama Nabi Muhammad? Yakin? Beneran? Kenapa subuhnya sudah kesiangan? Ada di sini kayak begitu subuhnya kesiangan ada? Mana orang yang mana? Ya udah, artinya di sini kan kita banyak salah, betul nggak?
kita banyak kekurangan. Maka dari itu pelajaran yang kita ambil dari menghadiri majelis maulid adalah bagaimana caranya merubah keadaan kita menjadi baik. Langkah yang paling tepat adalah kalau ngaku kita cinta sama Nabi, artinya harus kenal dulu siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau ngaku-ngaku cinta anak kecil juga bisa, betul. Makanya ya cinta sama Nabi itu gak cukup dengan ya Nabi salam semua, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah alaika. Mana suaranya semua? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Jadi cinta sama Nabi tidak cukup dengan sholawat ya Nabi salam. Ya, harus kenal dulu. Kalau udah kenal akan ada rasa cinta, betul? Betul nggak? Kalau udah kenal ada rasa suka, betul nggak? Maka kita harus kenal. Ingat Bapak Ibu yang ada di sini semuanya, jamaah sekalian, dikatakan dalam satu gol Al-Imam Habib Abu Yasin Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki mengatakan bahwasanya kalau tidak ada lahirnya Nabi Muhammad, gak ada alam semesta ini. Alam semesta ini ada karena lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau gak ada lahirnya Nabi Muhammad, gak ada masjid, gak ada pesantren, gak ada umat Islam, bahkan gak ada orang-orang yang berpakaian Islam, betul? Semuanya ini ada masjid, ada umat Islam, ada semuanya dikarenakan lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad. Berarti Nabi Muhammad mulia tidak? Mulia tidak? Nabi Muhammad itu nggak bisa disamakan dengan manusia yang lain, betul? Saya kasih contoh begini, hafalkan ini, tulis ini, ingatkan nih ya semuanya supaya paham, jangan sampai ada nanti pemahaman yang salah. Tulis, hafalkan dan ikutin saya. Nabi Muhammad itu basyarun lakal basyar. Bareng-bareng semuanya. Basyarun. Kurang semangat. Kelompok. Nabi Muhammad itu basyarun lakal. Apa artinya? Nabi Muhammad itu manusia tapi bukan manusia biasa. Ulang. Nabi Muhammad itu manusia tapi bukan manusia. Lagi, Nabi Muhammad itu manusia tapi bukan manusia biasa. Kurang semangat. Nabi Muhammad itu manusia tapi bukan manusia biasa. Kenapa harus diulang-ulang supaya paham, ya? Karena di zaman sekarang ini ada sekelompok manusia, segelintir orang yang masih berani mengatakan Nabi itu manusia biasa. Sama kayak kita, ya, Nabi makan, Nabi minum, nggak bisa disamain Nabi dengan kita, betul nggak? Pak, Bu, Nabi kalau jalan, ini kan nanti kalau jalan ya, di kanannya ada pohon. Itu kalau Nabi jalan, di kanannya ada pohon, maka pohon tersebut otomatis langsung miring, ngucapin salam. Kalau kita lagi jalan ada pohon miring, kira-kira ngapain tuh pohon kira-kira? Ngucapin salam, waalaikumsalam, mampus ente. Itu diantaranya. Saya kasih gambaran lagi. Kalau Nabi Muhammad itu beda, gak bisa disamakan. Contoh begini, ini yang hadir semuanya ini pernah lihat Ka'bah nggak? Pernah lihat Ka'bah nggak? Di mana? Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini bisa sholat di depan Ka'bah, bisa sujud di depan Ka'bah, bisa memegang Ka'bah, bisa mencium Ka'bah. Amin ya Rabbal. Nah, pertanyaan saya, Ka'bah itu terbuat dari apa?
Dari batu. Betul nggak? Ka'bah itu terbuat dari batu. Ka'bah itu terbuat dari batu. Tapi semua umat Islam dari seluruh penjuru dunia sengaja ngumpulin uang habis-habisan hanya untuk bisa sampai ke kota Mekah, kemudian tawaf, pegang Ka'bah, berebut lagi, mau nyiumnya susah, kadang-kadang dorong-dorongan sampai ada yang pingsan. Pertanyaan saya, Ka'bah terbuat dari apa? Semuanya berebut untuk menciumnya, betul nggak? Sekali lagi, Ka'bah terbuat dari apa? Di sini ada batu nggak? Banyak nggak? Kenapa nggak dicium? Jawabannya sama. Ka'bah batu, tapi bukan batu. Kira-kira paham nggak? Jelas tidak? Memang dia batu, tapi bukan batu yang di sini. Ka'bah terbuat dari batu, Hajarul Aswad terbuat dari batu, tapi begitu datang syariat, maka bisa menjadi mulia, betul nggak? Bahkan siapa saja yang pertama kali melihat Ka'bah, subhanallah, sehebat apapun dia, sekeras hatinya pasti akan nangis. Ini pengalaman saya nih. Pengalaman saya. Ada satu orang dulu pernah mau ikut umroh dengan saya. Dia nanya, "Bib, umroh berapa sekian?" Saya mau daftar. Gaya lagi ya. Duitnya mana? Nanti gitu. Daftar dulu. Suatu ketika emang betul uang dia cukup, berangkat ikut saya. Kalau ikut ke pengajian saya, masya Allah, ini orang jarang nangis pak. Yang lain doa nangis-nangis, dia senyum. Kurang ajar nggak kira-kira orangnya? Malah diejek kayak anak kecil aja pakai nangis-nangis. Orang-orang lagi nangis, ngeselin dosa, ingat dosa, doa minta ampun sama Allah, diejek sama dia. Saking kerasnya hatinya orang. Urusannya dunia aja, nggak pernah urusan akhirat. Dan kita nggak tahu tujuan dia ke Mekah ngapain. Apa mau jalan-jalan atau mau ibadah, nggak tahu. Ya kan? Yang jelas dia mau ikut umroh. Saya bilang nih, ketika dia bilang semua orang nangis, dia kagak nangis. Saya bilang tunggu tanggal mainnya, kau pasti akan nangis. Betul dia ikut umroh, alhamdulillah ikut saya. Jalanlah kita sampai ke kota Mekah, istirahat di hotel. Pas kita mau umroh, masuk pertama kali Masjidil Haram, yang ikut saya itu hampir semuanya nangis. Pertama kali lihat Ka'bah kita bismillah, Allahu Akbar, itu di kanan nangis histeris. Orang ini senyum. Kira-kira kurang ajar nggak kira-kira ini orang? Lihat Ka'bah dia masih senyum, nggak nangis, nggak histeris. Mungkin dalam hatinya nangis, mungkin batinnya. Udah kita ajaklah tawaf sampai 7 kali, nggak nangis juga. Beres sa'i, nggak nangis juga. Yang lain senang bahagia. Ini orang keras benar hatinya ya. Oh mungkin karena dia nggak menyentuh dinding Ka'bah, mungkin belum tersentuh hatinya. Saya tawarkan dia, jamaah sekalian yang mau pulang hotel silahkan, yang mau ikut cium Ka'bah silahkan. Yang lain saya ikutin. Saya tanya dia, lo mau ikut nggak? Boleh juga. Kurang ajar nih orang. Yang lain pengen ikut, dia bilang boleh juga. Kan sombong berarti orang. Udah saya makin penasaran. Saya bawa dia. Begitu masuk nyilit. Begitu nyampe dinding Ka'bah, saya pegang pipinya, nangis dia. Gak tahu nangis apa sakit apa gimana, yang penting dia nangis. Alhamdulillah pulang dari situ, masya Allah rajin ibadahnya. Artinya yang punya penyakit hati saja ditempelkan dinding Ka'bah sembuh penyakitnya, betul nggak? Pertanyaan saya sekali lagi, Ka'bah terbuat dari apa? Di sini banyak nggak batu? Coba tempelkan ke pipinya batu tersebut, kira-kira hilang nggak penyakitnya? Beda. Memang sama-sama batu, tapi bukan batu ya. Apalagi kalau benda saja yang dapat syariat dari Allah bisa menjadi mulia, apalagi junjungan kita Nabi besar Muhammad. Gak perlu diragukan lagi ketinggiannya, gak perlu diragukan lagi akhlaknya. Subhanallah, alhamdulillah malam ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, amin. Orang-orang yang betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad, amin. Orang-orang yang selalu ada di dalam hatinya untuk mencintai Nabi Muhammad SAW, amin ya Rabbal. Sebelum saya lanjut, kita qasidah dulu. Siap qasidah semua, siap? Salatullah salam. Mana suaranya? Ala toha. Salatullah Habibillah. Semua salatullah. Lambaikan tangannya.
Sampaikan salam kepada Nabi Muhammad. Seakan-akan kita sedang ucapin salam kepada Nabi Muhammad. Di malam yang penuh dengan berkah ini, dalam malam perayaan Maulid Nabi bekerja sama dengan terbaik. Semoga langkah-langkah kita menjadi langkah-langkah yang membawa kita menjadi orang-orang yang beruntung. Beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Amin. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Mari kita bersolawat di kampung. Mari kita bersolawat di kampung, agar kelak dapat syafaat nanti di surga bersama Nabi. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Mari kita bersolawat di kampung. Kurang kompak. Mari kita bersolawat di kampung, agar kelak dapat syafaat nanti di surga bersama Nabi. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. ala Yasin. Allahumma sholli wa sallim. Bib, kok direkam? Mau upload nanti biar ditonton semua orang ya. Orang di kampung apa ini? Sari bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ya, siapkan pena catatannya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan. Amin. Sebelum saya tutup tausiah ini, ada satu hikayat cerita. Mau dengerin kan? Dengerin ya. Makanya dikatakan kalau ingin supaya kita cinta sama Nabi kan harus kenal dulu, betul nggak? Contoh, Nabi Muhammad itu basyarun lakan basyar, manusia tapi bukan manusia, beda semua. Contoh, Nabi kalau berkeringat, Bu, Pak, Nabi kalau ngeluarin keringat peluh itu biasanya banyak. Yang suka ngumpulin siapa? Ummu Sulaim. Siapa itu Ummu Sulaim? Ibunya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dilap sama beliau. Kalau Nabi tertidur tuh berkeringat tuh dilap. Kemudian diperas masukin botol. Disimpan sama Ummu Sulaim. Buat apa? Dijadikan minyak untuk sholat. Bahkan yang paling fenomenal, yang paling terkenal viral saat itu, keringat Nabi itu sengaja disimpan buat apa? Buat pengantin baru. Jadi kalau ada sahabat Nabi yang mau melaksanakan pernikahan, mereka datang kepada Ummu Sulaim. Ngapain? Ada stok minyak wangi nggak? Ada. Dipakaikan kepada kedua mempelai. Maka pengantin itu wanginya berminggu-minggu lamanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Itu keringat siapa? Keringat Nabi. Keringat ibu-ibu di dia? Kita nggak usah terlalu jauh pakai dalil ya menjelaskan tentang Nabi. Pertanyaannya, keringat Nabi sama keringat kita sama nggak? Kan sama-sama keringat. Gak usah yang lain terlalu tinggi kalau pakai dalil. Keringat Nabi saja itu beda. Itu dari mulai keringat. Yang kedua, setiap Nabi berludah, ini Nabi kalau mau berludah ya, tidak pernah ludah Nabi itu sampai ke tanah, nggak pernah. Kenapa? Semua para sahabat berebut mengambil ludahnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak jarang mereka itu sengaja buka mulut, ludahkan di sini ya Rasulullah. Jadi nggak pernah nyampe ludah itu ke tanah. Pertanyaan saya, ludah bapak-bapak, ibu-ibu di sini laku nggak? Ada yang mau nggak? Atau ludah saya ludahin sekarang, mau nggak? Ini baru sebatas ludah yang kita bahas. Keringat ludah nggak bisa disamain.
Jadi kalau ada sekelompok manusia yang mengatakan Nabi itu manusia biasa, kelewatan nggak kira-kira? Kelewatan nggak kira-kira? Awas, jangan disamakan. Kalau ada yang mengatakan, Nabi itu sama kita, ludah ente laku nggak? Bawa terasi lagi, bawa jengkol. Di sini yang perlu kita pahami itu dari segi ludah, keringat dan lain sebagainya udah dibedakan sama Allah. Nabi Muhammad kalau jalan itu ketahuan. Kalau kita lewat nih, wah ini berarti Nabi pernah lewat sini. Artinya tempat yang dilewati sama Nabi itu berhari-hari wangi namanya. Nabi Muhammad kalau melewati rumah, misalnya rumahnya lebih pendek dari tubuh beliau nggak perlu nunduk, seakan-akan beliau pendek sendiri, masuk berdiri lagi. Subhanallah, seperti itulah Nabi Muhammad. Bahkan pernah terjadi ketika kaumnya Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalam saat itu kekurangan air, musim kemarau, maka mereka mendatangin kepada Nabi Musa, ya Musa alaihissalam, ini kaum-kaum nih, kaum-kaum engkau ini ada beberapa kaum, pimpinannya dipanggil semuanya. Kami ini kekurangan air, maka berikanlah kami air, minta sama Allah. Dengan izin Allah, Nabi Musa punya mukjizat. Apa mukjizatnya? Tongkat Nabi Musa. Maka ditaruhlah batu, dikumpulkan batu di depan kaum-kaumnya masing-masing. Ada beberapa batu, dipukulkan pakai tongkat tersebut di batu tadi, maka memancarkan air. Dari batu itu keluar air. Dari diantara mukjizatnya Nabi Musa alaihi. Kalau Nabi Musa mengeluarkan air pakai tongkat, pakai batu, pakai alat. Sementara Nabi kita, Nabi Muhammad, pernah juga terjadi dalam satu peperangan yang mana saat itu umat Islam kekurangan air, gak bisa minum, gak bisa mandi, gak bisa wudhu. Maka mereka mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, para sahabat kekurangan air, bagaimana caranya? Maka Nabi mengatakan, ambilkan wadah, keluarlah dari jari-jari Nabi Muhammad air. Kalau Nabi Musa pakai tongkat, pakai batu, Nabi kita, Nabi besar Muhammad, jari beliau mengeluarkan air. Sehingga bukan hanya untuk minum, dipakai untuk mandi, dipakai untuk sholat, dipakai untuk wudhu, bahkan bisa bawa pulang ke rumah masing-masing, keluar dari tangannya Nabi Muhammad SAW. Alangkah mulianya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Bahkan pernah Nabi bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib berjalan di pinggir kota Mekah. Asik jalan berdua, Nabi sama Sayyidina Ali. Pas lagi jalan, Bu, tiba-tiba ada suara. Di sini banyak orang Sunda ya. Jawa ada, Medan ada, Sumatera ada. Jadi kita pakai bahasa Indonesia aja ya, biar pas ya. Waktu lagi jalan, tiba-tiba ada suara. Bagaimana bunyi suaranya? Begini. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bareng-bareng semuanya. Assalamualaikum. Kurang semangat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semua. Ini kita lagi jalan nih. Nabi lagi jalan bersama, bukan kita, Nabi sama Sayyidina Ali lagi jalan pinggir kota Mekah. Pas lagi jalan ada suara. Assalamualaikum ya Rasulullah. Suaranya jelas banget. Maka Sayyidina Ali mencari-cari sumber suara tersebut, tidak jumpa. Bingung Sayyidina Ali. Misalnya ini ibu-ibu ya. Ibu-ibu nanti pulang dari sini ngelewatin gang, gangnya gelap. Pas lagi jalan tiba-tiba ada suara Assalamualaikum. Pas ditoleh gak ada wujudnya. Jadi bahasanya begini, ada suara tidak ada wujudnya. Bareng-bareng. Ada suara tidak ada wujudnya. Kurang semangat. Ada suara tidak ada. Aneh nggak? Aneh tapi ini misalkan tadi bapak-bapak atau ibu-ibu lewatin gang sempit, ada suara Assalamualaikum, pas ditoleh ada suara tidak ada. Hanya ada dua pilihan, lari atau nyariin suara tadi. Kabur kan? Bu, kenapa harus lari, Bu? Kan Assalamualaikum. Mestinya begini, waalaikumsalam, kabur. Bingung Sayyidina Ali, ini sumbernya dari mana, suaranya jelas, siapa yang ucapin salam. Jalan lagi, tiba-tiba ada suara lagi, Assalamualaikum ya Habiballah. Semua Assalamualaikum ya Habiballah. Kurang semangat.
Assalamualaikum ya Habiballah. Toleh lagi amal Sayyidina Ali sama. Ada suara tidak ada wujudnya. Yang kompak. Ada suara tidak ada wujudnya. Pakai sunnah. Ayat suara ayat wujud. Semua. Ayat suara ayat wujud. Bahasa Jawa. Ono suara orang. Nanti hafalin tuh ya sampai pulang. Ada suara. Saya pernah ceramah di mana itu pas pulang anak kecil. Habib ada suara. Masya Allah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting kita ingat ya, ingat untuk bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Jadi suaranya jelas. Maka Nabi mengatakan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, kau gak usah bingung. Kenapa? Yang ngucapin salam itu batu. Yang ngucapin salam itu siapa? Batu. Yang ngucapin salam siapa? Pohon. Yang ngucapin salam siapa? Artinya pohon, batu yang hidup di zaman Nabi, setiap Nabi lewat mereka itu ngucapin salam dan selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kalau binatang, kalau pohon, kalau batu, semuanya binatang-binatang, benda-benda mati, mereka gak kenal sama Nabi. Bahkan bukan hanya kenal, mereka bertasbih, mereka bersolawat, mereka mengucapkan salam, mereka rindu sama Nabi. Pertanyaannya, kita umatnya ini bagaimana kerinduan kita kepada Nabi Muhammad SAW? Maka di bulan ini, ayo perbanyak kita bersolawat. Pelajari tentang sejarah-sejarah Nabi Muhammad, ajarkan kepada anak kita. Kalau mereka sudah kenal dan menjadikan Nabi Muhammad itu adalah panutan, idola, maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Semoga semuanya yang hadir pada malam ini panjang umur, sehat walafiat, dan kita berharap mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majlis ini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah maj'al jamana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil. Sebelum saya tutup ceramah, kita mintakan keikhlasan doa dari guru kita Kiai Badri untuk memimpin doa penutup. Siapkan hatinya, tangannya diangkat ya, minta sama Allah dalam hatinya, minta niat. Kemudian lisannya mengaminkan. Mudah-mudahan hajat-hajat malam ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala.